Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam dari kelompok Spektri. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart sendiri adalah gambaran atau jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, atau yang bisa kita sebut tahapan dari rangkaian suatu masalah. Dan di sini saya akan membahas flowchart yang ditugaskan oleh kakak-kakak Buting and Memory. Yang pertama adalah langkah yang pertama, kita memulai. Saya di sini mengedit menggunakan Microsoft Word. Pertama adalah memulai. Setelah memulai itu menggunakan simbol lingkaran tidak sempurna. Dan setelah memulai, sini saya menggunakan simbol kotak yang berarti proses untuk membuka Google. Setelah dibuka Google, lanjut lagi ke proses selanjutnya yang menggunakan simbol persegi panjang untuk mencari kalimat siakat UTM. Dan di siakat UTM dan di siakat tersebut kita akan mengisi KRS-an tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah sama masih menggunakan lambang persegi panjang. Di sini langkah selanjutnya login siakat. Untuk login siakat tersebut, di sini kita memerlukan username dan password. Selanjutnya menggunakan simbol jajar genjang yang berupa input atau output. Di sini kita input. Untuk selanjutnya, setelah mencari login siakat, kita menginput data. Data yang kita input pertama adalah username. Setelah kita menginput username, sini kita akan menginput password, masih sama menggunakan simbol persegi panjang. Dan setelah itu ada simbol segitiga yang artinya if atau jika. If tersebut sebelah kanan ada lambang persegi panjang, sebelah kanan benar dan sebelah kiri salah. Dan sebelah kanan tersebut berisi tentang berhasil masuk siakat jika password yang kita masukkan atau username yang kita masukkan tersebut benar. Dan sebelah kiri tersebut adalah menggunakan simbol persegi panjang untuk input ulang password tersebut. Dan dia merupakan simbol proses. Dan jikalau salah, kita akan mengulangi penginputan tersebut, penginputan username dan password tersebut. Setelah melalui proses if, kita lanjut menggunakan simbol trapesium lagi, simbol jajar genjang lagi yang menghasilkan output. Outputnya adalah masuk siakat. Dan dalam siakat tersebut, kita berhasil masuk siakat tersebut. Setelah itu kita memakai simbol persegi panjang yang berarti proses, pilih matkul. Dan di pemilihan matkul tersebut kita biasanya dibimbing oleh kakak-kakak dari Himatif atau dari dosen-dosen atau dosen pembimbing kita. Dan setelah itu kita masih menggunakan simbol persegi panjang, dan tersebut berisi tentang validasi dosen atau proses validasi dosen. Di sini dosen tersebut memvalidasi dari KRS kita yang telah memilih mata kuliah. Dan di bawahnya ada simbol segitiga lagi yang berarti if atau jika. Yang sebelah kanan sama seperti di atas, berhasil, dan sebelah kiri gagal. Yang sebelah kanan if, jika berhasil, maka proses selanjutnya adalah sama menggunakan simbol persegi panjang, proses tersebut tervalidasi jika berhasil. Dan di sebelah kiri, jika gagal, akan balik ke proses validasi tersebut dan menggunakan simbol persegi panjang atau output yang kembali ke validasi tersebut. Dan setelah tervalidasi selesai, kita menggunakan jajar genjang atau output yang valid dari KRS kita yang valid tersebut. Dan yang valid tersebut sudah selesai dan bisa disajikan datanya. Dan yang terakhir, kita menggunakan sama seperti simbol mulai, kita menggunakan simbol lingkaran atau selesai. Sekian dari saya, dan itu penjelasan dari flowchart buatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.